Bahkan Nabi sampai mengatakan silman qata'aka. Silman qata'aka, hubungkanlah, berbuat baiklah terlebih dahulu kepada orang yang sengaja memutus tali silaturahim kepadamu. Jadi kalau kita membalas perbuatan baik orang dengan kebaikan lagi, itu wajar, biasa. Tapi kalau ada di antara kita yang bisa membalas perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan yang lebih baik, ini yang istimewa, ini yang luar biasa. Ini yang pahalanya, derajatnya sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, itu hadis-hadis yang menyatakan seorang istri berkewajiban taat kepada suami. Itu kalau suaminya suami yang soleh, kalau suaminya suami yang beleneh, kalau suaminya suami yang baik. Pak Ustadz, lah bojoku, suamiku perangainya sangat buruk, nauzubillahi min zalik, aku nggak akan mau taat kepada suami yang macam begitu. Bersyukur kalau punya istri yang cerewet, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Mohon maaf, anak kita pandai ngomong, itu karena apa? Dengan izin Allah lewat perantara para ibu-ibu, istri-istri yang cerewet, yang doyan ngomong. Kenapa? Karena bapak-bapak para suami ini adalah makhluk yang paling jarang ngajak anaknya yang belum bisa bicara ngomong. Orang di antara kalian, wahai para suami, sudah sepanjang hidupnya berbuat kebaikan kepada sang istri. Kemudian suatu saat sang istri melihat aib kekurangan sang suami yang jengkel ke hatinya, termasuk lupa belikan 1 cup jus mangga itu. Faqalat, istri itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qatun, aku tidak pernah melihat kebaikanmu yang berarti dalam hidupku. Bahasa orang Jawanya, rumongsoku awakmu ki ora pernah nyenengke uripku. Padahal kebaikan sang suami selama ini jauh-jauh lebih banyak daripada aib 1-2 aib dan kekurangan yang jengkelkan hati sang ibu atau istri. Beberapa hari yang lalu publik Indonesia itu digegerkan oleh sebuah kasus kriminal di mana seorang suami sekaligus ayah itu dengan tega, biadab dan kejamnya membunuh 4 orang anaknya dengan kedua belah tangannya sendiri. Setelah sebelumnya sang ayah atau suami ini ternyata melakukan yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya, hingga istrinya babak belur, kemudian dirawat opname di rumah sakit. Sementara istrinya di KDRT, dirawat inap di rumah sakit, dia bersama anaknya 4 orang. Dengan teganya, biadab dan kejam, sang ayah ini membunuh 4 orang anaknya. Ibu bapak dengar beritanya enggak? Di mana itu terjadinya? Jakarta Selatan, Jagakarsa. Ini kenapa kok bisa terjadi? Karena banyak di antara kita tidak memahami prinsip-prinsip dalam berumah tangga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita penting untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam berumah tangga, kiat-kiat dalam menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh barokah. Paling tidak jamaah rahimani rahimakumullah, ada 4 saja prinsip, sebenarnya banyak itu disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi paling tidak, paling pokoknya adalah 4 prinsip kiat dalam berumah tangga agar rumah tangga itu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana keempat prinsip ini kita niru yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan, ya, walaupun sebagian ulama menyatakan ini bukan hadis, tapi ini merepresentasikan
kehidupan Rasulullah rumah tangganya. Baiti jannati. Apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Jenengan tahu apa tidak? Rumah Rasulullah itu kira-kira besar apa kecil? Kecil apa besar? Kecil. Kira-kira rumah Rasulullah itu luas apa sempit? Sempit. Setiap seginya tak lebih dari 6 meter persegi, enggak lebih dari 6 meter setiap segi rumahnya. Sempit kecil. Oh, setiap hari Nabi hidupnya sangat sederhana. Tidurnya tidak seperti kita Bapak Ibu. Oh, kita kalau tidur sangat nyaman. Sangat nyaman. Sebagian kita dengan spring bed, sebagian kita dengan Inoak atau merek-merek kasur yang nyaman yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad SAW sehari-harinya beliau hanya tidur di atas pelepah kurma. Ada yang mengatakan beliau hanya tidur di atas secari kain yang tidak lebar dan kasar. Separuhnya untuk alas tidur, separuhnya untuk kemul, separuhnya untuk alas tidur, separuhnya untuk selimut beliau. Itu tidurnya. Pagi harinya setiap hari rata-rata beliau bangun tidur ngecap tuh di punggungnya, ngecap. Ngecap apa? Goresan-goresan kain yang kasar atau tempat tidur pelepah kurmanya itu. Saking gak nyamannya, kalau menurut bahasa kita sekarang, saking gak nyamannya beliau tidur di atas sebuah tempat tidur yang sangat sederhana. Sarapannya, beliau sarapannya setiap hari seringnya hanya dengan seteguk air dan 3 butir kurma, atau seteguk air dan secuil roti sampai sore. Terkadang beliau juga kelaparan. Beliau sering kelaparan, utamanya pada waktu perang. Misalkan pada waktu perang Khandaq, beliau itu sampai ngesai batu di perutnya karena kelaparan. Ya, rumahnya sempit. Hidupnya sehari-hari sangat sederhana. Tapi kata para ulama, kehidupan rumah tangga Nabi itu baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Maksudnya apa? Untuk bisa berkata dan merasa seperti itu, rumah kita laksana surga bagi kita, hidup tak harus berkemewahan. Untuk bisa merasakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku, hidup tak harus berkemewahan, hidup tak harus berkelimpang harta, hidup tak harus nunggu segalanya serba kecukupan. Tapi tiru Nabi Muhammad SAW dalam menjalani rumah tangga, agar kita apapun kondisi kita, sedang berada atau sedang sengsara, sedang kaya atau sedang kekurangan adanya, kita akan bahagia. Kalau kita mempunyai 4 prinsip rumah tangga yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama, apa itu? Hendaklah pasangan suami istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya Bapak Ibu, suaminya bertakwa, istrinya bertakwa. Idealnya adalah suaminya soleh, taat beragama, istrinya solehah, taat beragama. Akan tetapi andai kata pahit-pahite, dua-duanya tidak bisa takwa, tidak bisa saleh atau soleha, minimal satu dari pasangan suami istri itu adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau suaminya sudah ngapunten, suaminya itu sudah bejat, kerjanane dosa dan maksiat, tidak pernah ngibadah, minimal istrinya adalah istri yang solehah, taat beragama. Atau sebaliknya, istrinya lalai, gemar melakukan maksiat dan dosa, minimal suaminya adalah suami yang taat beragama. Kenapa? Orang yang bertakwa itu hidupnya tenang. Hidupnya apa? Tenang. Baik dalam kondisi kaya harta maupun miskin papa. Apapun kondisinya, hidupnya tenang. Itu orang yang bertakwa. Minimal salah satu pasangannya orang bertakwa. Karena apa? Mungkin misalkan salah seorang istri di luar sana punya suami yang zalim, punya suami yang tidak memberikan nafkah kepadanya, nafkah harian.
Maka istri ini pernah bertanya, Pak Ustadz, bagaimana suamiku itu tidak bertanggung jawab? Suamiku itu tidak memberikan nafkah kepadaku. Bagaimana menghadapi suami yang semacam ini? Maka kita katakan, tetaplah ibu-ibu bertakwa, tetaplah ibu-ibu selalu taat, tetaplah para istri tetap taat beragama, membalas keburukan suami dengan kebaikan. Maka pasti apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 2, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mestiyo pada akhirnya Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih solusi terbaik bagi permasalahan hidupnya. Kemudian dalam ayat keempatnya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu mudah. Pilihlah pasangan hidup untuk kita atau untuk anak-anak kita orang-orang yang betul bertakwa. Laki-laki yang saleh, laki-laki yang taat beragama, atau perempuan yang solehah, perempuan yang taat beragama. Karena apa? Pernah suatu ketika datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang bapak datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dia berkata, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ya Aba Sa'id, wahai bapaknya Sa'id, Imam Hasan Al-Basri, tuh anak perempuanku di rumah. Nah, bahasa kitanya, tuh anak perempuanku di rumah, banyak sekali orang-orang yang melamarnya. Aku bingung. Aku akan manut nurut kepadamu, wahai ulama besar Islam, Imam Hasan Al-Basri. Kepada siapa aku harus menikahkan putri perempuanku? Dari belasan orang yang melamar putriku, tunjuk satu di antara belasan orang itu, kepada siapa aku harus menikahkan putriku. Jangan sekali-kali engkau mau menikahkan putrimu kecuali kepada laki-laki yang bertakwa. Kenapa Imam Hasan Al-Basri harus putri kita nikahkan kepada orang yang bertakwa, laki-laki yang bertakwa? Lanjut beliau, in ahabbaha akramaha. Kalau ternyata laki-laki itu tulus betul cintanya kepada putrimu, dia akan senantiasa memuliakan putrimu itu. Tapi kalau suatu saat, wa in akrahaha lam yadribha, suatu saat laki-laki itu dari cinta menjadi benci, suatu saat laki-laki itu benci, tidak suka kepada sikap putrimu, lam yadribha, dia tidak akan tega untuk memukul putrimu, dia tidak akan tega untuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dia tidak akan tega menzolimi putrimu. Jadi ini prinsip yang pertama, hendaklah pasangan hidup itu adalah orang-orang yang bertakwa, taat beragama. Yang kedua, prinsip kedua dalam membangun rumah tangga, hendaklah suami istri berbuat kebaikan. Atau nih yang penting, sering kita susah melakukan ini. Apa itu? Membalas perbuatan keburukan pasangan kita dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah, biasanya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sering kita mendengar ungkapan-ungkapan ketika kita bergaul, bermuamalah di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Apa? Engkau berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain, niscaya orang lain akan berbuat baik kepadamu. Betul? Engkau tersenyum kepadaku, aku tersenyum kepadamu. Engkau memuliakanku, aku memuliakanmu. Engkau mengunjungi rumahku dulu, aku akan balik mengunjungi rumahmu. Ini biasanya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tapi dalam Islam, ngapunten, agak beda. Dalam Islam lebih dahsyat daripada itu. Apa? Bahkan Nabi sampai mengatakan, silman qata'aka, silman qata'aka, hubungkanlah, berbuat baiklah terlebih dahulu kepada orang yang sengaja memutus tali silaturahim kepadamu. Jadi kalau kita membalas perbuatan baik orang dengan kebaikan lagi, itu wajar, biasa. Tapi kalau ada di antara kita yang bisa membalas perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan yang lebih baik, ini yang istimewa, ini yang luar biasa,
Ini yang pahalanya, derajatnya sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, biasanya dalam hubungan keluarga itu kan, termasuk di dalam keluarga saya pribadi ada itu yang sengaja memutus silaturahim. Misalkan paman kita atau pak D kita atau adik kita atau kakak kita sengaja memutus silaturahim. Tadinya sering nelpon, sudah setahun nggak mau nelpon. Tadinya tegur-tegur sapa, sudah setahun nggak mau menegur kita. Tadinya saling mengunjungi, bahkan dia yang lebih sering mengunjungi rumah kita, ya kita balik mengunjungi rumahnya. Karena kita yang lebih tua misalkan, ini sudah setahun lebih dia tidak mau sudi mengunjungi rumah kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau mendapatkan derajat pahala yang tertinggi di surga, kita duluan yang nyelondomi, kita duluan yang nelpon dia, kita duluan yang mengunjungi rumahnya, kita duluan yang berbuat baik kepadanya. Silman qata'aka, hubungkanlah, berbuat baiklah terlebih dahulu kepada orang yang sengaja memutuskan silaturahim kepadamu. Ya, jemaah, tidak ada urusan. Misalkan salah seorang di antara kita ada yang berkata, "Oh Pak Ustadz, dia yang lebih muda daripada saya. Harusnya dia yang tahu diri Pak Ustadz. Dia yang lebih muda usianya daripada saya. Harusnya dia yang lebih tahu diri. Harusnya dia duluan yang selalu nyelondomi, menghubungi, menegur, berkunjung ke rumahku. Harusnya dia duluan." Gak ada urusan itu. Walaupun dia lebih muda daripada kita, tapi silman qata'aka, hubungkanlah, kata Nabi, berbuat baiklah terlebih dahulu kepada orang yang sengaja memutus silaturahim kepadamu. Ini derajatnya sangat tinggi di surga Allah. Maka Nabi lanjutkan, wa ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah engkau kepada orang yang sengaja berbuat buruk kepadamu. Maka dalam kehidupan berumah tangga, saya nasihatkan kepada para istri, ibu-ibu khususnya nih, karena sering dengar perkataan-perkataan semacam ini. Apa itu? Pak Ustadz, itu hadis-hadis yang menyatakan seorang istri berkewajiban taat kepada suami. Itu kalau suaminya suami yang soleh, kalau suaminya suami yang beleneh, kalau suaminya suami yang baik. Pak Ustadz, lah bojoku, suamiku perangainya sangat buruk, nauzubillah min zalik, aku gak akan mau taat kepada suami yang macam begitu. Ini tidak boleh seperti itu. Ini terjadi dalam rumah tangga. Walaupun suami kita buruk, tetaplah para istri berkewajiban mentaati semua perintah dan perkataan sang suami, asalkan dua hal. Satu, perintah-perintah dan perkataan suami tidak melanggar norma agama dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, perintah dan omongan suami itu sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di sekitar yang disesuaikan oleh agama. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, khususnya ibu-ibu dan juga berlaku bagi bapak-bapak, siapapun kita, kalau suatu saat kita melihat kekurangan sikap pasangan kita yang menjengkelkan hati kita, berusahalah ingat kebaikannya. Berusahalah ingat kebaikannya selama ini, tentunya jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Ya. Maka kalau bapak ibu bisa membalas perbuatan buruk orang lain, termasuk pasangan hidup kita, dengan yang lebih baik, derajatnya sangat tinggi di dunia, di akhirat. Di akhirat dijamin surga. Di dunia engkau akan melihat, kata Allah, pasangan hidupmu yang tadinya jelek sikapnya, yang tadinya masya Allah lah, menyakitkan hati, tidak bertanggung jawab lah dan sebagainya, akan 180 derajat berubah menjadi pasangan hidup yang jauh lebih soleh, jauh lebih solehah, jauh lebih bertanggung jawab, jauh lebih perhatian. Ini janji Allah. Dalam Quran surat Fussilat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah, kata Allah, balaslah perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan yang jauh lebih baik.
Kalau kau bisa melakukan seperti itu, engkau akan lihat, kata Allah, orang yang tadinya memusuhimu, orang yang tadinya iri dengki kepadamu, orang yang tadinya sengaja memutus silaturahim denganmu, sengaja memusuhimu, suatu hari akan berbalik 180 derajat menjadi apa? Waliyun hamim, menjadi orang yang sangat mencintaimu, loyal kepadamu, mendukungmu. Nah ini janji Allah, itu pasti kalau kita bisa membalas perbuatan buruk dengan perbuatan yang lebih baik. Maka Bapak Ibu, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, jangan sekali-kali kalian melupakan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan pasangan hidup kalian. Jadi bahkan Nabi menegaskan, atau sebelum itu kita sudah sering katakan, ingat para suami, bapak-bapak atau calon suami, istri Anda sehebat, sesoleha apapun bukanlah bidadari surga. Dan Anda pun sehebat dan sesoleh apapun bukanlah malaikat yang tidak luput dari salah, celah dan dosa. Maka hendaklah kalau ada kurang-kurang pasangan kita, maklumi dan segeralah melihat kepada kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan pasangan kita yang jauh lebih banyak daripada satu dua aib dan kekurangannya. Maka Nabi tegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1425, kata Nabi apa? La yakrah mu'minun mu'minah wa in kariha minha khuluqa radiyal akhar. Jangan sekali-kali suami yang beriman kok benci kepada istrinya yang beriman. Jangan sekali-kali suami yang beriman benci kepada istrinya yang beriman. Istrinya beriman asalnya, istrinya soleha baik asalnya, tapi yang namanya istri atau ibu-ibu, ya termasuk kita para suami, wabil khusus ibu-ibu, suatu saat mesti menjengkelkan hati sang suami. Misalkan saja ibu-ibu itu rata-rata mesti doyan ngomong alias cerewet. Saya mau tanya bapak-bapak yang ada di sini, yang sudah menikah khususnya, yang belum menikah jadi ibroh pelajaran. Bapak-bapak di sini ada enggak yang punya istri yang tidak cerewet? Ada enggak? Jarang. Banyakan senyum-senyum, ya. Yang senyum-senyum mesti oh iya bojoku cerewet. Bojoku cerewet. Ibu-ibu di sini ngaku jujur. Ibu-ibu doyan ngomong apa enggak? Cerewet apa enggak? Oh jangan malu mengakui doyan ngomong katanya. Bapak-bapak harus bersyukur kalau punya istri yang cerewet. Bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Mohon maaf, anak kita pandai ngomong itu karena apa? Dengan izin Allah lewat perantara para ibu-ibu, istri-istri yang cerewet, yang doyan ngomong. Kenapa? Karena bapak-bapak para suami ini adalah makhluk yang paling jarang ngajak anaknya yang belum bisa bicara ngomong. Coba anak bayi kita belum ngomong, yang paling sering ngajak ngomong dia ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Para istri, ibu-ibu. Loh itu bayi kita masih usianya setahun bahkan kurang, ditimang-timang, digendong-gendong, belum bisa ngomong. Diajak ngomong sampai setengah jam, sampai sejam sama ibu-ibu para umi-umi ini. Aduh bayiku, ayune, gantengnya, besok ngemben jadi anak soleh ya, jadi anak soleh ya. Ngapa nak? Lapar yuk, nyusu disik yuk. Diajak ngomong sampai setengah jaman. Masya Allah. Padahal bayinya belum bisa ngomong. Bayinya yang diajak ngomong melongo yang delok wajah ibu ya. Jadi anak kita pandai ngomong karena ibu-ibu yang doyan ngomong alias cerewet. Bersyukur bapak-bapak kalau punya istri-istri yang apa? Cerewet, yang doyan ngomong. Tapi yang penting jangan selalu nyereweti suaminya. Yang terakhir, sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam membangun dan menjalani bahtera rumah tangga harus sabar. Kenapa? Semua ibadah itu harus sabar. Sholat harus sabar, puasa harus sabar, apalagi haji umroh harus sabar. Tapi saya tanya, ibadah apa yang paling lama waktunya? Haji 40 hari, sebulan lebih dikit. Jihad, perang, tuh pejuang-pejuang Palestina, Hamas dan yang semacamnya melawan Zionis Yahudi Israel
sudah puluhan tahun, tapi belum lebih dari 100 tahun misalkan. Selama-lamanya jihad hanya tahunan, tidak sampai ratusan atau ribuan tahun. Tidak sampai seumur hidup, apalagi kalau sudah damai, ya toh? Tapi ada ibadah yang bahkan lebih lama dari itu semua. Ibadah paling lama itu apa? Mengarungi bahtera rumah tangga. Kenapa? Ibadah paling lama adalah mengarungi bahtera rumah tangga, karena itu adalah ibadah seumur hidup. Maka orang kalau sudah memutuskan nikah, ya sudah memutuskan untuk ibadah seumur hidup. Itu ibadah seumur hidup, ibadah yang paling lama, menikah, menjalani bahtera rumah tangga. Maka sangat dibutuhkan yang namanya sabar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sabar dalam menjalani bahtera rumah tangga itu perintahnya disandingkan dengan takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqi wa yasbir fa inna dzalika min azmil umur." Wa may yattaqi wa yasbir, dan barang siapa yang bertakwa dan sabar. Perintah sabar disandingkan dengan perintah bertakwa sama Allah. Kemudian kata Nabi, Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidak ada seorang pun yang diberikan pemberian anugerah dari Allah yang lebih baik dan lebih luas, kata Nabi, ketimbang sabar. Saya mau tanya Bapak Ibu, kadangkala di luar sana ada orang yang mengatakan, "Oh Pak Ustadz, tapi sabar itu kan ada batasnya. Sabar itu kan ada batasnya." Betul nggak? Betul bagi orang sing mpun boten kiat nih kok. Bagi orang yang sudah tidak kuat menghadapi musibah, ujian, cobaan, akan mengatakan seperti itu. Sesungguhnya sabar itu nggak ada batasnya. Batasnya apa? Kalau kita mate, itu batasnya. Kenapa? Karena kita hidup di atas muka bumi ini harus sabar selalu. Kenapa? Karena hidup di atas muka bumi ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sabar nggak ada batasnya pula? Karena satu-satunya pahala ibadah yang tak ada batasnya hanyalah sabar. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Berapa? 1000, 2000, 1.000.000, 2 juta, lebih dari itu. Bighairi hisab, hanya orang-orang yang bersabar, pahalanya diberikan oleh Allah tanpa hisab, tanpa batas. Jadi sabar tidak ada batasnya, sebagaimana pahala sabar pun tak ada batasnya. Yang sangat terakhir ingin saya ingatkan, apa itu? Ibu-ibu kalau jumpai sikap suaminya yang jengkel ke hati, atau sebaliknya bapak-bapak kalau menjumpai sikap ibu yang jengkel ke hati, sabar. Ini ada kejadiannya, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada kejadiannya di Yaman dulu. Suami istri bercerai seketika karena 1 cup jus mangga. 1 cup apa? Jus mangga. Ceritanya kepripun? Jadi singkat kata singkat cerita, suami itu pulang kerja. Sembari proses pulang kerja, suami ini kemutan, ingat tanpa disuruh oleh ibunya sang istri. Dia ingat beras ning omantek, minyak di rumah habis, kebutuhan di rumah banyak yang habis. Akhirnya dia mampir ke tokomu misalkan. Enggak ada di tokomu ya di Yaman. Mampir ke sebuah toko untuk membeli beras, membeli minyak, membeli segala hal yang habis di rumahnya. Saat dia proses beli, ditelepon oleh sang istri. "Assalamualaikum Bi, assalamualaikum ya. Lagi di mana nih? Udah pulang belum?" "Udah. Ini lagi beli kebutuhan rumah tangga, beras, minyak, segala macam yang habis." "Loh kok beli? Aku kan gak nitip, aku kan gak nyuruh." "Ya gak apa-apa, aku kemutan, aku ingat beberapa hal habis di rumah kita." "Oh ya udah, bagus kata istrinya kalau begitu. Tapi aku titip 1 ya Bi, aku titip 1 yo." "Ya, apa itu?" "Itu di samping toko yang engkau beli ada lapak bakul jus buah. Aku titip 1 buah apa? Jus buah mangga."
Berapa? 1 cup aja. Gak usah banyak-banyak. 1 cup aja. Ya oke. Nanti selesai aku belanja di toko ini, aku akan belikan titipanmu apa? 1 cup jus mangga. Akhirnya apa? Suaminya bawa 2 kresek kebutuhan rumah tangga. Sampai rumah setengah jam kemudian, Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ayah sudah pulang? Langsung dipancalnya 2 kresek itu. Banyak suaminya beli kebutuhan rumah tangga untuk sang istri. Dicari-cari, diodaladil kresek yang pertama, dipancal kresek yang kedua, diodaladil. Abi, ayah, mana titipan Umi? Loh apa? 1 cup jus mangganya mana? Astaghfirullahaladzim. Kok yo lali? Mohon maaf ya ibu, mohon maaf ya istriku, lupa. Kau ini seperti itu. Kamu ini selalu seperti itu. Apa saja yang dititipi oleh istri mesti lupa. Dulu kau pernah, aku titipin ini, lupa. Diungkit-ungkit keburukan dan kekurangan suaminya yang dahulu kala, sampai akhirnya dia ngomong, aku tidak pernah menjumpai kebaikan yang berarti. Rumongsoku, kowe iki bahasa orang Jawa ya. Rumongsoku, awakmu ki ora pernah nyenengke uripku. Karena apa? Lupa membelikan jus mangga. Akhirnya apa? Karena kesal suaminya. Seketika itu pula, ya sudah, kalau begitu sudah aku tahan sikapmu tidak berubah-ubah selama 2 tahun. Saat ini pula kita bercerai. Cerai karena 1 cup jus mangga. Nabi ingatkan itu. Ini hati-hati ibu-ibu, khususnya ini sikap yang banyak menjerumuskan para istri ke dalam api neraka. Apa? Melupakan kebaikan sang suami. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, cepat saya sebutkan, uritun nar faida aksaru ahlihan nisa. Aku diperlihatkan para penduduk neraka. Maka aku kaget, ternyata penduduk neraka yang paling banyak mayoritasnya apa? Kaum wanita. Maka ada sahabat Nabi perempuan protes, ayakfurna billah. Wahai Nabi, apakah penduduk neraka yang paling banyak wanita itu para istri itu? Kenapa? Apakah mereka kufur kepada Allah, gak mau sholat, gak mau ibadah? Tidak, mereka sholat, mereka ibadah. Tapi apa sebabnya? Kata Nabi, yakfurnal ashir. Para wanita itu kebanyakan mengkufuri kebaikan sang suami. Terus dicontohkan oleh Nabi, lau ahsanta ila ihdahunna dahra fara'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Ini contohnya mengkufuri kebaikan suami. Kata Nabi Muhammad, andai kata salah seorang di antara kalian, wahai para suami, sudah sepanjang hidupnya berbuat kebaikan kepada sang istri, kemudian suatu saat sang istri melihat aib kekurangan sang suami yang jengkel ke hatinya, termasuk lupa belikan 1 cup jus mangga itu, faqalat, istri itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattun. Aku tidak pernah melihat kebaikanmu yang berarti dalam hidupku. Bahasa orang Jawanya, romongsoku awakmu ki ora pernah nyenengke uripku. Padahal kebaikan sang suami selama ini jauh lebih banyak daripada aib 1-2 aib dan kekurangan yang jengkelkan hati sang ibu atau istri. Maka hati-hati, kedua belah pasangan harus wala tansawul fadla bainakum. Jangan sekali-kali para pasangan suami istri melupakan kelebihan kebaikan pasangannya yang jauh lebih banyak daripada 1-2 aib kekurangannya yang kadang itu selalu ada, difokuskan di pelupuk mata kita, padahal kelebihan, kenikmatan, rezeki dan kebaikan pasangan kita jauh lebih banyak. Jadi Bapak Ibu, maklumi kekurangan pasangan kita, hargai berbagai macam kelebihan dan kebaikan-kebaikannya. Insya Allah dengan keempat hal ini, rumah tangga kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai maut menjemput kita tanpa adanya KDRT tadi.